Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak tim Israel bermain di Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Penolakan ini dikarenakan komitmen Presiden RI pertama Soekarno yang tegas menentang keberadaan negara Zionis Israel. Bismi albi wal ibni warahul kudusi al ilah wahid. Saya ingin memberikan 6 point of view saya mengenai Ganjar Pranowo, politisi dari PDI Perjuangan dan juga saat ini menjabat Gubernur Jawa Tengah yang secara terang-terangan di depan publik menolak secara politis kedatangan tim U20 pemain-pemain sepak bola Israel dari Israel Football Association. Ada 6 poin penting yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan apa yang beliau sampaikan. Sebagai rakyat, saya punya perspektif dan saya punya pandangan yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pernyataan beliau di media massa yang menolak kedatangan tim sepak bola U20 dari Israel. Yang pertama, saya ingin melihat latar belakang beliau dari Partai PDI Perjuangan. Saya ingin yang pertama menyajikan historisitas PDI Perjuangan. Yang pertama, PDI atau Partai Demokrasi Indonesia sebelum nanti kasus bulan Juli di mana PDI akhirnya pecah dan menjadi PDI Perjuangan. Tetapi dalam historisitas sejarah itu ada dua partai Kristen yang melakukan fusi atau penggabungan dan menjadi partai PDI Perjuangan. Jadi yang pertama adalah Partai Nasional Indonesia, 5 partai politik yang melakukan fusi, Partai Nasional Indonesia atau PNI, kedua Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, dan yang ketiga Partai Katolik, kemudian Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, IPKI, dan Murbah. Itu ada sejarah historisitas atau historisitas di mana 5 partai itu bergabung menjadi partai nasional dan 2 partai Kristen, Katolik, dan Protestan ada di dalamnya. Bayangkan ini menggambarkan sebuah toleransi yang luar biasa. Para pendiri partai ini tidak memikirkan dari golongan apa, tapi mereka bergabung dan membentuk Partai Demokrasi Indonesia. Jadi Pak Ganjar harus mungkin ingat sejarah ini dengan baik. Yang kedua, ideologi partai PDI Perjuangan yang menjadi partai dari Pak Ganjar ini didasarkan pada filosofi nasional resmi Indonesia, yaitu Pancasila. Kita tahu dalam sejarah bangsa ini bahwa oleh persetujuan Founding Father, akhirnya kata di dalam Piagam Jakarta itu dihapus dan akhirnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini menggambarkan betapa tolerannya para Founding Father, intoleransi itu. Mengapa Anda yang punya partai berfilosofi Pancasila dan di dalam partai Anda ada 2 partai Kristen yang bergabung yang menggambarkan toleransi, tapi pernyataan Anda di media sosial itu yang menolak tim U20 Israel datang di Indonesia, itu tidak menggambarkan sikap toleran Anda. Yang ketiga, saya ingin bertanya, apakah Israel menjajah Palestina? Anda mencari bukti Israel tidak pernah menjajah Palestina. Justru intifada pertama adalah dari partai-partai PLO, Fatah, dan Hamas yang melakukan penyerangan kepada Israel. Dan Israel membelah diri mereka sendiri. Hamas dan Fatah saling membunuh demi kepentingan mereka sendiri. Secara ekonomi, Palestina ditolong oleh Israel, pasokan air, listrik, gas, dan lain sebagainya. Bahkan membuka border mereka untuk tenaga kerja, para pencari kerja dari Palestina. Nah, ini yang harus Pak Ganjar lihat. Secara analisis historis, analisa literer, Palestina sejatinya juga kalau mau jujur bukan negara. Dan mereka sudah merdeka pada 1988 dengan dideklarasikan oleh Presiden Palestina Liberation Organization, itu
Yasser Arafat. Apakah Palestina masih dijajah sehingga Anda masih memakai diksi bahwa Indonesia menentang penjajahan di muka bumi? Ya, tapi hari ini Palestina tidak sedang dijajah. Anda pikirkan itu baik-baik. Yang keempat, Anda harus tahu bahwa bantuan tsunami terbesar adalah datang dari Israel. Dan akhirnya negara Israel punya bendera, simbol, dan logo itu dicopot kepada bantuan di Aceh. Tetapi mereka tetap mencopot logo dan simbol dan segala macam demi kemanusiaan. Jadi siapa yang bertoleransi di sini? Yang berikut saya kasih tahu berdasarkan buku dari Gideon Spices. Di situ disampaikan bahwa penangkapan Dr. Asyari dan Nurdin Entop itu adalah bantuan dari Katsa atau agen lapangan Mossad juga yang ada di Indonesia. Ini harus dilihat. Yang kelima, ada banyak penutupan gereja dan intoleransi lainnya di Indonesia. Mengapa Anda tidak bersuara? Mengapa jauh melihat di seberang lautan? Faktanya tidak seperti yang Anda sampaikan. Israel tidak menjajah siapapun. Yang keenam, saya tahu bahwa politik adalah art of impossibility, di mana kontestasi politik Pilpres 2024 Anda ingin mengambil hati kelompok Islam agar mendukung Anda di 2024, bukan? Nah, akhirnya politik identitas Anda ini menyeret ke ranah politik, di mana tim Israel ditolak masuk. Anda menyatakan ketidaksetujuan Anda untuk menolak tim Israel U20 masuk atau bertanding di Indonesia. Secara pribadi, saya adalah anak ideologi. Kakek-kakek saya adalah anak ideologi dari Partai Parkindo, di mana Partai Parkindo fusi menjadi PDIP. Dengan demikian anak ideologi Partai Demokrasi Indonesia dan kemudian menjadi PDIP, saya juga adalah anak ideologi. Tetapi dengan pernyataan Anda ini, maka saya memutuskan di 2024 saya tidak mendukung Anda. Saya tidak mendukung Anda untuk menjadi Pilpres, karena kenyataannya niat Anda, apa yang menjadi hati Anda itu muncul ke permukaan. Anda tidak benar-benar bertoleransi. Semua yang Anda sampaikan adalah gimmick di depan publik. Ya, mari jadilah politisi yang sejati, yang tidak menggunakan label politik identitas dan gimmick-gimmick untuk mencari follower dan dukungan. Tuhan Yesus memberkati. Salam cerdas.